Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karel dari kelas 2 HD 3 akuntansi dengan NIM 2201 dengan nomor absen 14. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi dari mata kuliah perbankan, yaitu tentang penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Dimulai dari pengertian penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang kedua yaitu prinsip wadiah. Pengertian prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yang damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu dalam wadiah damanah, pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keseluruhan harta. Yang kedua itu ketentuan umum wadiah. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan debit card. Yang ketiga itu terhadap pembukuan rekening. Bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Selanjutnya itu ketentuan lain. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu prinsip mudharabah. Yang pertama itu pengertian mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nasibah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Yang selanjutnya itu rukun mudharabah. Rukun mudharabah terpenuhi semua, ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah dan ada hijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Yang selanjutnya yaitu prinsip mudharabah. Dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam melakukan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Kayak bisnis apa adanya yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun masyarakat dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan untuk melakukan menyalurkan dana uria ini ke bisnis manapun yang diperkirakan. Yang selanjutnya itu ketentuan umum. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara melakukan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan seperti bukti penyimpanan serta kartu ATM dan penarikan lainnya kepada penabung. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Selanjutnya itu mudharabah mutlakah.
Pengertiannya itu, jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan dengan untuk nasabah tertentu. Selanjutnya yaitu penyaluran dana bank syariah. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama itu prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya. Ini sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan murabahah. Transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau disebut margin. Yang kedua itu pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Yang ketiga yaitu pembiayaan istinha. Produk istinha menyerupai produk salam, tapi produk istinha pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istinha dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Yang kedua itu prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandai adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila para jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Yang ketiga itu prinsip bagi hasil atau syirkah. Yang pertama itu pembiayaan musyakarah. Transaksi musyakarah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua belah pihak atau lebih tersebut, mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang kedua itu pembiayaan mudharabah. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sahib al-mal dalam manajemen proyek sebagai orang kepercayaan. Mudarib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Nah, perbedaan yang esensial dari musyawarah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atau manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyawarah, modal berasal dari dua belah pihak atau lebih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.